Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bina'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal kiram Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah wa'malu shalihan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan tidak henti-hentinya kita selalu menyatakan rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan nikmat berupa iman dan Islam. Dengan keimanan dan keislaman itu, alhamdulillah kita kembali ke masjid ini dalam rangkaian melaksanakan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah lainnya, yakni ibadah salatul Jum'ah. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu dicurahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia mentaati dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sampai pada hari kebangkitan nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang terdapat tanda-tanda kemahabesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan sesuatu ini secara sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, pergantian malam dengan siang memberikan isyarat kepada kita adanya pergantian waktu. Insya Allah sebentar lagi kita akan menyaksikan pergantian waktu. Tahun 2012 berganti dengan tahun 2013. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang mukmin dan muslim menghadapi dan menyikapi pergantian tahun atau pergantian waktu itu?
Hadirin rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan tadi menjelaskan kepada kita bahwa dengan pergantian waktu, yakni malam dengan siang, sebagai salah satu tanda kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah bagi orang yang berakal dan berpikir, yaitu dengan cara zikrullah, dengan cara mengingat kepada Allah, baik pada posisi berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, serta mereka gunakan akal untuk berpikir tentang terciptanya langit tanpa tiang dan bumi yang dihamparkan, diiringi dengan zikrullah, ingat kepada Allah dengan ucapan subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu sangat-sangat pentingnya tentang masalah waktu. Allah bersumpah dengan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh dan saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan nasihat menasihati tentang kesabaran. Wal'asr, demi masa atau waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Quraisy dalam tulisan bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah, beliau mengungkapkan bahwa para ulama sepakat pengertian asar di sini adalah waktu. Hanya berbeda tentang masalah waktu itu sendiri. Apa makna daripada waktu itu? Pertama, waktu adalah masa di mana langkah dan gerak tertumpang di dalamnya. Yang kedua yang dimaksud dengan waktu di sini adalah waktu salat asar, di mana dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, waktu atau masa kehadiran Nabi kita Muhammad SAW dalam pentas kehidupan ini. Yang dimaksud dengan waktu adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu menurut Syekh Muhammad Abduh adalah untuk membantah kebiasaan orang Arab di saat-saat turunnya Al-Quran, di mana mereka pada waktu sore, pada waktu asar berbincang-bincang tentang masalah hidup dan kehidupan, di mana dalam perbincangan itu tidak jarang membawa kepada perdebatan, persengketaan, perkelahian, dan pembunuhan. Lalu yang disalahkan adalah waktu. Waktu sial, hari sial, waktu mujur, hari yang beruntung. Hadirin, ada sebagian orang mengatakan dengan pergantian tahun dengan nama yang bermacam-macam. Ada menamakan tahun gajah, ada menamakan tahun tikus, ada yang menamakan tahun macam-macam. Allah membantah bahwa hari dan waktu adalah ciptaan Allah, semuanya sama. Allah bersumpah dengan waktu sekali lagi untuk membantah manusia. Tidak ada sesuatu yang namanya waktu sial, tidak ada sesuatu yang namanya waktu mujur, tidak ada yang namanya hari sial, hari mujur. Semuanya adalah sama. Waktu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah. Waktu bersifat
netral. Karena jangan menyalahkan waktu, sebab waktu adalah milik Allah. Baik atau buruk, muncul atau siang, yang mempengaruhinya bukan hari dan waktu, tetapi manusia sebagai pelaku dalam menjalani waktu. Inna insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Kata insan di dalam ayat ini yang berasal dari bahasa Arab, diambil alih dari akar kata yang berarti dinamis atau bergerak, lupa, merasa bahagia atau senang. Ketiga pengertian ini menggambarkan sifat kita manusia. Kita manusia bergerak, dinamis, dan siogianya harus bergerak. Kita manusia memiliki sifat lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Dan kita manusia selalu ingin mencapai kesenangan dan kebahagiaan. Dalam konteks dengan kata dalam ayat permulaan, yakni masalah waktu, adalah bahwa manusia benar-benar rugi, benar-benar rugi karena tidak pandai menggunakan waktu. Pergantian waktu atau tahun disikapi dan dilakoni dengan pesta kembang api, dengan pesta mercun, minuman keras, pesta wayang, trompet, adalah semuanya itu merupakan hal yang bersifat mubazir. Allah mengingatkan kepada kita tentang sifat mubazir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Kanu ikhwanasy syaitan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros atau membazir. Sesungguhnya orang pemboros, membazir adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Maidah ayat 91 Allah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana sikap syaitan terhadap kita manusia, yang artinya bahwa sesungguhnya syaitan itu membawa kamu menjadi bermusuh-musuhan, bertengkar dengan khamar atau perjudian dan bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya, dan mendorong kamu lupa terhadap Allah dan meninggalkan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sikapi pergantian tahun nanti dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, bermuhasabah, introspeksi pada diri kita. Berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan pada tahun 2012, dan berapa banyak kemaksiatan, kemungkaran, noda dan dosa yang kita lakukan. Mari kita introspeksi pada diri kita, bermuhasabah, bukan berpesta pura yang melupakan diri kita kepada Allah, yang kembali membawa kepada noda dan dosa. Aku qauli hadza astaghfirullah wa li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim
Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah menjelaskan kepada kita secara umum bahwa manusia dalam kerugian apabila tidak pandai menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Pengecualiannya, sambungan ayat menjelaskan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati tentang kebenaran, nasihat menasihati tentang kesabaran. Ayat sebelumnya menegaskan kepada kita bahwa secara totalitas manusia berada dalam suatu wadah kerugian. Karena itu waktu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan atau amal-amal yang bersifat positif. Kegiatan-kegiatan atau amal-amal yang bersifat positif itu baru dapat dilakukan bagi orang yang benar imannya. Iman yang benar sebagai penentu amal-amal yang akan dilakukan. Sebaliknya, iman yang keliru, iman yang salah akan juga membawa kepada amal-amal yang salah. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran pada surah Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian daripada manusia berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Pernyataan mereka itu dibantah oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Mengapa? Ucapan lisan mengatakan beriman, tetapi amal perbuatannya tidak menunjukkan kepada keimanan kepada Allah. Amal perbuatannya tidak menunjukkan keimanan kepada kitab Al-Quranul Karim. Amal perbuatannya tidak menunjukkan kepada keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, masalah iman sangat sulit digambarkan hakikatnya. Ia hanya dirasakan bagi diri pribadi yang bersangkutan. Sulit bagi orang lain untuk menilainya. Iman berkaitan erat dengan hati dan tercermin di dalam amal perbuatan. Iman yang benar melahirkan amal-amal saleh dan nilainya ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi. Setiap amal saleh harus memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah wujud daripada amal itu terlihat di alam nyata. Penilaiannya adalah apakah amal saleh itu memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain dan dapat menolak kemudaratan. Dan yang kedua, sisi yang kedua, motif daripada amal saleh itu sendiri, ini hanyalah Allah yang dapat menilainya. Artinya, motif dia melakukan amal saleh itu, apakah benar-benar niat karena Allah semata-mata, atau dengan kata lain, ikhlas di dalam melakukan amal saleh. Hadirin rahimakumullah, masalah waktu Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dua nikmat, kata Rasulullah, yang sering dilupakan dan disia-siakan, yaitu nikmat kesehatan
dan nikmat waktu. Pada hadis lain Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, gunakan kesempatan sebelum datang masa kesempitan. Gunakan sehat sebelum datang masa sakit. Ini yang kadang-kadang seringkali kita lupa dan terlupakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan pada hari besoknya, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali pada esok harinya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah waktu yang telah diberikan kepada kita, kesehatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sebagai suatu nikmat yang sangat besar, yang dilandasi dengan keimanan, keislaman kita manfaatkan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya beramal yang salah. Mari kita gunakan nikmat waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sepanjang masih umur kita diberikan Allah, sebelum datang masa kematian. Hadirin, mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, di saat menyambut pergantian tahun, jangan sampai terbawa arus dengan budaya-budaya yang tidak islami. Kita melihatnya merasa miris. Saudara-saudara kita yang berpredikat Islam berbondong-bondong pada malam hari, menghabiskan waktu berpesta, lupa kepada Allah karena sudah digiring oleh syaitan sebagai saudaranya. Mari kita ingatkan kembali firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan pelihara keluargamu daripada siksa neraka. Mudah-mudahan khotbah yang singkat dan pendek ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya ghafiraz dzunubi wal khati'at. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyanna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna al afiyata was sihhata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.